Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yumade Dwistiari dengan nomor NIM 246120940016 dari jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan dari salah satu materi atau bab yang sudah pernah dibagikan, yaitu kutipan dan daftar pustaka. Apa sih itu kutipan? Kutipan adalah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai atau diselingi oleh tanda kutip, gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Selain itu, kutipan juga bisa dimengerti dengan kutipan itu adalah pengambilan kalimat atau pendapat dari karya tulis orang lain untuk memperkuat argumen atau ilustrasi dalam tulisan itu sendiri, atau kutipan dapat berupa teori, hasil wawancara, pandangan ahli, atau informasi penelitian. Selanjutnya itu ada fungsi kutipan. Setelah memahami pengertian kutipan, ini harus memahami juga bagaimana fungsi dari pengertian kutipan tersebut. Pada dasarnya, fungsi dari kutipan adalah sebagai bukti untuk memperkuat argumen atau pendapat penulis. Tentu saja, pengertian kutipan berbeda dengan jiplakan. Kalau jiplakan artinya penulis mengambil pendapat orang lain tanpa atau tidak dengan menyebutkan sumbernya. Pengertian kutipan dilihat dari fungsinya, juga biasanya digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau pengertian istilah, atau konsep tertentu dan digunakan untuk dapat menguraikan suatu rumusan atau formula, atau untuk mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Di sini juga ada 8 fungsi kutipan, yaitu yang pertama, fungsi fungsi dari kutipan ini dilakukan untuk menghindari pengutipan atau penulisan dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, kutipan dibuat untuk dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutipan. Yang ketiga, sumber kutipan yang dibuat selanjutnya digunakan untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang atau sudah dibuat. Keempat, penulisan kutipan yang tepat akan mampu mengembangkan penulis dari ide orang lain yang salah. Yang kelima, penulisan kutipan untuk dapat menguatkan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam suatu karya ilmiah. Yang keenam, penulisan kutipan dilakukan untuk meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, kutipan dibuat sebagai pembeda daftar pustaka dan ketergantungan halaman. Yang terakhir, kutipan dilakukan untuk mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Selanjutnya itu ada manfaat kutipan. Selain pengertian kutipan dan fungsi kutipan, kutipan juga pasti memiliki manfaat dari dalamnya. Berikut adalah beberapa manfaat penulisan pengertian pengutipan yang perlu diketahui. Yang pertama, pengertian kutipan memiliki manfaat untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, kutipan bermanfaat untuk dapat membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, kutipan dibuat untuk dapat memperlihatkan kepada pembaca mengenai materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Yang keempat, kutipan bermanfaat untuk dapat mengkaji interpretasi penulis terhadap suatu bahan atau teori kutipan yang digunakan. Yang terakhir,
Kutipan bermanfaat untuk dapat menunjukkan bagian atau aspek di dalam topik yang dibahas. Selanjutnya, ada tujuan pengutipan. Jika pengertian kutipan, fungsi kutipan, dan manfaat kutipan telah dibahas, maka perlu diketahui bahwa kutipan juga memiliki tujuan. Tujuan ditulisnya kutipan dalam karya tulis seperti skripsi, artikel, dan lain sebagainya, yaitu sebagai penguat atau pengkokoh argumentasi dalam sebuah karya ilmiah, atau karangan. Tujuan penulisan kutipan adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 tujuan dari penulisan karya ilmiah. Tujuan pengutipan. Yang pertama, kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan. Yang kedua, kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Yang ketiga, kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang diambil. Yang keempat, kutipan bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk dapat menunjang teori atau materi yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis tidak perlu buang-buang waktu untuk meneliti atau menganalisa hal yang sebelumnya sudah diteliti oleh penulis lainnya. Meski demikian, dalam pengertian kutipan, penulisan harus memperhatikan beberapa hal saat menulis kutipan. Yang pertama itu penulis harus mampu mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut perlu dicantumkan. Yang kedua, penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan ketelitian kutipan yang diambil. Yang ketiga, penulis harus menulis dan memilih kutipan yang berkaitan atau relevan dengan penemuan teori atau materi. Saat penulisan kutip. Yang keempat, saat penulisan kutipan, penulis dilarang menulis atau mempergunakan banyak kutipan langsung. Yang kelima, penulis harus mampu mempertimbangkan jenis kutipan, baik kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, penulis harus memperhatikan teknik penulisan kutipan dan bagaimana kaitannya dengan sumber rujukan. Yang selanjutnya ada jenis kutipan. Jenis kutipan ada 2. Yang pertama itu kutipan langsung. Pengertian kutipan langsung adalah merupakan sebuah penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin, tempel, atau copy paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Akan tetapi, pada syarat yang harus ada syarat yang harus dipenuhi saat menulis kutipan langsung ini. Meski ditulis secara mirip atau bahkan sama persis dan tidak diubah sama sekali, kutipan langsung tidak disebut plagiasi karena tulisan dilengkapi dengan sumbernya. Yang kedua itu ada kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulisan tersendiri. Artinya penulis tidak menulis persis dengan tulisan yang ia kutip, tetapi hanya merangkum dan merangkai kalimat berdasarkan referensi yang digunakan. Berikut ini adalah contoh kutipan langsung. Kutipan langsung itu ada 2, ada yang panjang dan yang pendek. Yang panjang itu biasanya hanya berisi nama penulis, tahun terbit, tahun dan tanggal terbit, tidak berisi tanda petik
dua di awal dan di akhir. Sedangkan yang pendek itu berisi nama nama penulis, tahun terbit dan tanggal terbit, dan berisi tanda kutip di awal dan di akhir. Dan ini sedangkan contoh kutipan tidak langsung itu dia tidak berisi tanda kutip atau ada beberapa juga yang isi, dan sudah pasti harus berisi nama penulis dan tahun terbit buku yang sebagai pacuan penulisan kutipan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Pengertian daftar, apa sih itu daftar pustaka? Daftar pustaka itu adalah daftar atau senari yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi, yang berisi identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka memiliki sejumlah fungsi seperti menunjukkan bahwa tulisan itu ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan, menginformasikan bahwa karya ilmiah itu penelitian, memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu, dan merupakan alat kontrol pada landasan teore- sorry, teoretis atau tinjauan pustaka. Daftar daftar pustaka merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Pentingnya untuk memastikan bahwa sumber-sumber rujukan yang tercantum dalam daftar pustaka koheren dan relevan dengan karya ilmiah yang ditulis. Biasanya daftar pustaka ditempatkan di akhir dan diurutkan menurut abjadnya. Selanjutnya itu adalah fungsi daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama memperkuat argumen, yang kedua menghindari plagiasi, yang ketiga menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, mempermudah proses peninjauan ulang sumber-sumber rujukan yang diperlukan yang maaf, sumber-sumber rujukan saat yang perlu dikoreksi oleh konten tulisan. Yang terakhir, memberikan bantuan kepada pembaca untuk lebih memahami sumber-sumber yang dikutip dalam karya ilmiah. Selanjutnya ada gaya penulisan daftar pustaka. Terdapat berbagai format daftar pustaka atau bisa dikenal dengan istilah gaya citasi atau citation style yang banyak digunakan dalam penulisan akademik. Dari beragam format tersebut, 3 jenis yang umum digunakan ialah yang pertama, Modern Language Association atau MLA, biasa digunakan dalam bidang ilmu bahasa, humaniora, filosofi, seni, linguistik, dan sejenisnya. Yang kedua, American Psychological Association atau APA, biasa digunakan dalam bidang ilmu sosial, sains, pendidikan, teknik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, itu Chicago Manual Style atau CMS, umumnya digunakan dalam bidang ilmu sejarah, humaniora, dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah cara menulis daftar pustaka yang benar. Itu ada 5 cara. Yang pertama, adalah nama penulis. Nama penulis disebutkan sebagai elemen pertama. Penulisannya dimulai dengan nama belakang atau nama keluarga, diikuti oleh tanda koma, dan nama depan serta nama tengah jika ada. Yang kedua, itu tahun terbit. Setelah nama penulis, langkah berikutnya adalah mencantumkan tahun terbit tulisan. Tahun terbit buku biasanya dapat ditemukan di halaman awal setelah halaman judul. Sementara itu,
Tahun terbit artikel jurnal dan makalah biasanya tertera her- eh, di, ha- di header bagian atas. Yang ketiga, judul buku atau artikel yang dirujuk. Unsur berikutnya adalah judul tulisan yang dirujuk, ya, tulisan yang dirujuk. Judul harus ditulis secara lengkap sesuai dengan tercantum pada sumber, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, makalah, atau sumber lainnya. Yang keempat, penulisan penerbitan. Setelah mencantumkan judul tulisan, informasi berikutnya adalah nama penerbit. Nama penerbit buku biasanya terdapat di sampul depan, sampul belakang, atau pada halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Jika sumbernya adalah artikel jurnal, cantumkan nama jurnal yang memuat artikel tersebut. Yang kelima, tempat terbit atau yang kelima ini adalah yang terakhir, tempat terbit atau keterangan terbitan. Langkah terakhir dalam penulisan daftar pustaka adalah mencantumkan keterangan penerbitan. Keterangan ini biasanya berupa tempat terbit atau informasi lainnya yang relevan. Tempat terbit sering digunakan untuk sumber berupa buku dan biasanya dapat ditemukan di halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Sementara itu, informasi penerbitan pada penerbitan pada artikel, jurnal, atau makalah dapat berupa nomor atau volume tulisan yang dimana informasinya bisa ditemukan di bagian header. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.